Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Abdul Hanan, Habib Alamsyah, Kevin Aristo Pratama, Naufal Firdaus. Ingin mempresentasikan mata kuliah Sistem Terdistribusi dengan tema penamaan atau naming. Penamaan atau naming. Nama digunakan untuk secara unik mengenali entitas di dalam sistem terdistribusi. Entitas dapat berupa proses, objek, jauh, remote, new groups, dan lain-lain. Nama dipetakan ke lokasi entitas menggunakan name resolution. Contoh resolusi nama seperti di bawah ini. Nama, alamat, dan pengenal. Suatu entitas dapat dikenali dengan 3 jenis referensi nama. Nama adalah sehimpunan bit atau karakter mereferensi atau mengacu suatu entitas. Nama dapat bersifat human friendly atau tidak. Alamat address. Setiap entitas terletak pada suatu access point atau titik akses. Dan access point itu mempunyai alamat. Address dapat bersifat location dependent atau tidak. Contoh IP address port. Pengenal identifier. Identifier adalah nama secara unik mengenali entitas. Suatu identifier sejati adalah nama dengan properti-properti berikut. Suatu identifier mengacu ke paling banyak satu entitas. Setiap entitas dirujuk oleh paling banyak satu identifier. Satu identifier selalu merujuk ke entitas yang sama, tidak pernah digunakan ulang. Sistem penamaan. Sistem penamaan sederhananya merupakan suatu middleware yang membantu urusan resolusi nama. Sistem penamaan dapat dikategorikan ke dalam 3 kelas berdasarkan pada cara pemberian namanya. A. Penamaan flat. B. Penamaan terstruktur. Dan C. Penamaan berbasis atribut. Kelas-kelas penamaan. Penamaan flat, penamaan terstruktur, dan penamaan berbasis atribut. Kemudian di sini ada kelas-kelas penamaan. Penamaan flat, penamaan terstruktur, dan penamaan berbasis atribut yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Habib Alamsyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Abdul Hanan, Habib Alamsyah, Kevin Aristo Pratama, Naufal Firdaus. Ingin mempresentasikan mata kuliah Sistem Terdistribusi dengan tema penamaan atau naming. Penamaan atau naming. Nama digunakan untuk secara unik mengenali entitas di dalam sistem terdistribusi. Entitas dapat berupa proses, objek, jauh, remote, new groups, dan lain-lain. Nama dipetakan ke lokasi entitas menggunakan name resolution. Contoh resolusi nama seperti di bawah ini. Nama, alamat, dan pengenal. Suatu entitas dapat dikenali dengan 3 jenis referensi nama. Nama adalah sehimpunan bit atau karakter mereferensi atau mengacu suatu entitas. Nama dapat bersifat human friendly atau tidak. Alamat address. Setiap entitas terletak pada suatu access point
atau titik akses. Dan access point itu mempunyai alamat. Address dapat bersifat location dependent atau tidak. Contoh IP address port. Pengenal identifier. Identifier adalah nama secara unik mengenali entitas. Suatu identifier sejati adalah nama dengan properti-properti berikut. Suatu identifier mengacu ke paling banyak satu entitas. Setiap entitas dirujuk oleh paling banyak satu identifier. Satu identifier selalu merujuk ke entitas yang sama, tidak pernah digunakan ulang. Sistem penamaan. Sistem penamaan sederhananya merupakan suatu middleware yang membantu urusan resolusi nama. Sistem penamaan dapat dikategorikan ke dalam 3 kelas berdasarkan pada cara pemberian namanya. A. Penamaan flat. B. Penamaan terstruktur. Dan C. Penamaan berbasis atribut. Kelas-kelas penamaan. Penamaan flat, penamaan terstruktur, dan penamaan berbasis atribut. Kemudian di sini ada kelas-kelas penamaan. Penamaan flat, penamaan terstruktur, dan penamaan berbasis atribut yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Habib Alamsyah. Penamaan flat. Dalam penamaan flat, identifiers merupakan bit-bit string yang acak, atau dikenal sebagai nama flat atau tak terstruktur. Nama flat tidak mengandung informasi apapun mengenai bagaimana menemukan suatu entitas. Akan dipelajari 4 jenis mekanisme resolusi nama untuk nama flat, yaitu broadcasting, forwarding pointers, pendekatan berbasis home, dan yang terakhir distributed hash tables. Broadcasting. Pendekatan broadcastkan nama atau alamat ke seluruh jaringan. Entitas yang berasosiasi dengan nama tersebut memberikan respon berupa pengenal mutakhirnya. Contoh, Address Resolution Protocol mencarikan IP address ke MAC address-nya. Dalam sistem ini, IP address adalah alamat dari entitas, MAC address adalah identifier dari access point-nya. Tantangan tidak scalable dalam jaringan besar. Teknik ini mengakibatkan jaringan banjir dengan message broadcast. Dan terakhir mengharuskan semua entitas untuk mendengarkan atau mengintai semua request. Forwarding pointers memungkinkan penemuan entitas mobile. Saat suatu entitas bergerak dari lokasi A ke lokasi B, ia meninggalkan di belakang suatu referensi ke lokasi barunya di B. Mekanisme resolusi nama mengikuti chain of pointers untuk menjangkau entitas tersebut. Mengupdate referensi entitas ketika lokasi terkini ditemukan. Lalu tantangannya, rantai panjang mengakibatkan delay resolusi lebih panjang pula. Lalu, rantai panjang mudah gagal dikarenakan rusaknya link-link. Pendekatan berbasis home. Setiap entitas diberikan suatu node home. Node home bersifat statik atau mempunyai access point dan address tetap. Ia memelihara track menuju alamat terkini dari entitas. Interaksi entitas home. Alamat rumah dari entitas didaftarkan pada suatu naming service. Lalu entitas itu mengupdate home berkenaan dengan alamat terkininya atau foreign address kapanpun ia bergerak. Resolusi nama. Klien menghubungi home untuk mendapatkan foreign address-nya. Klien kemudian menghubungi entitas pada foreign location tersebut. Terakhir, distributed hash tables. DHT merupakan suatu sistem terdistribusi yang menyediakan layanan lookup serupa dengan hash table. Pasangan key value disimpan dalam node-node yang berpartisipasi dalam DHT. Tanggung jawab untuk memelihara pemetaan dari key ke value didistribusikan antar
node-node tersebut. Node apapun yang berpartisipasi dapat melayani pengambilan nilai untuk suatu key yang diberikan. Akan didiskusikan dieti representatif dikenal sebagai chord. Nama terstruktur di organisasi dalam ruang nama, namespace. Namespace adalah suatu directed graph yang terdiri dari node daun. Setiap node daun merepresentasikan suatu entitas. Node daun biasanya menyimpan address dari suatu entitas, misalnya dalam DNS, atau state dari path menuju suatu entitas, misalnya di dalam file system. Node directory merujuk ke node leaf atau directory lain. Setiap outgoing edge diwakili oleh edge label node identifier. Setiap node dapat menyimpan tipe data tertentu, yaitu atau address, misalkan suatu mesin atau path. Bisa dilihat di gambar. Kemudian resolusi name. Proses pencarian nama disebut resolusi. Name resolution. Mekanisme pengakhiran closure. Contoh bisa dilihat di link sini. Mulai pada DNS server, mulai pada root dari file system, penggantian nama, ruang nama dapat secara efektif digunakan untuk mengaitkan, menghubungkan, dan membuat link. Dua entitas berbeda. Dua jenis link dapat hadir antara node-node. Di sini ada hard link dan symbol links. Kemudian hard links. Ada suatu directed link dari hard link, nama link ke actual node, node sebenarnya. Resolusi nama serupa dengan resolusi nama umum. Aturan harus tidak ada siklus di dalam graf. Di sini bisa kita lihat. Kemudian simbol link. Simbol link menyimpan nama dari node asli sebagai data. Resolusi nama sebagai suatu simbolik link SL. Pertama, resolve nama SL, baca isi dari SL, resolusi nama berlanjut dengan isi dari SL. Aturan harus tidak muncul siklus referensi. Di sini bisa kita lihat diagram. Kemudian penggabungan ruang nama. Bisa dilihat di gambar di sini. Dua atau lebih ruang nama dapat digabungkan secara transparan dengan suatu teknik yang dikenal sebagai mounting. Dengan mounting, suatu directory node dalam satu ruang nama akan menyimpan identifier dari directory node dari suatu ruang nama lain. Network File System NFS adalah contoh di mana ruang nama berbeda digabungkan. NFS memungkinkan akses transparan ke file-file remote. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ruang nama terdistribusi. Dalam sistem terdistribusi skala besar, penting sekali lagi mendistribusikan ruang nama ke banyak server nama. Name servers. Mendistribusikan node-node dari graf penamaan. Mendistribusikan manajemen ruang nama tersebut. Dan mendistribusikan mekanisme solusi nama. Resolusi nama terdistribusi. Resolusi nama terdistribusi bertanggung jawab untuk memetakan nama-nama ke alamat dalam suatu sistem di mana server-server dan server-server nama
didistribusikan antar node-node yang berpartisipasi. Setiap server nama mempunyai suatu name resolver lokal. Penamaan berbasis atribut. Dalam banyak kasus, adalah jauh lebih tepat menamai dan mencari entitas berdasarkan arti dari atribut-atributnya. Mirip dengan layanan direktori tradisional, misalnya Yellow Page. Namun operasi pencarian lookup dapat menjadi sangat mahal. Harus mencocokkan nilai-nilai atribut yang di-request terhadap nilai-nilai atribut aktual yang mungkin memerlukan pemeriksaan semua entitas. Solusi implementasikan layanan direktori dasar sebagai sebuah database dan kombinasi itu dengan sistem penamaan terstruktur tradisional. Akan dibahas lightweight directory access protocol LDAP, suatu sistem contoh yang menggunakan penamaan berbasis atribut. Lightweight directory access protocol atau LDAP, layanan direktori LDAP terdiri dari sejumlah record bernama directory entries. Setiap record tersusun dari pasangan atribut value. Standar LDAP menetapkan 5 atribut untuk setiap record. Directory Information Base atau DAB adalah koleksi semua directory entries. Setiap record dalam DIB bersifat unik. Setiap record dipresentasikan oleh satu nama yang membedakan. Di sini ada tabelnya. Kemudian pohon informasi directory dalam LDAP. Semua record dalam DIB dapat didata ke dalam suatu pohon hierarkis bernama Directory Information Trees atau DIT. LDAP menyediakan mekanisme pencarian lanjut berdasarkan pada atribut dengan melintasi DIT tersebut. Sintaks contoh pencarian semua main servers di dalam Bridge Universe site. Di sini bisa dilihat. Ya, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kurang lebih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.